Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali sama Abdul Munthalib di program podcast PCNU Kota Malang. Seperti sebelumnya, saya ingin mengupas tentang program-program yang ada di PCNU Kota Malang. Berbagai lembaga saya akan kupas, saya akan berikan tema-tema khusus yang itu inginnya masyarakat bisa mengetahui lebih jauh apa sih sebenarnya kiprah NU di masyarakat. Untuk podcast kali ini saya ingin mengupas tentang budaya, seni dan budaya tepatnya. Jadi NU tidak hanya mengajari atau di NU tidak hanya soal kajian agama, tetapi juga memberikan perhatian khusus di bidang seni dan budaya. Karena itu saya mengundang Ketua Les Bumi Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia PCNU Kota Malang. Kita sambut Mas Fatkul Pranata Naja. Mas Fatkul nanti dijelaskan lengkapnya. Assalamualaikum Mas Fatkul. Panggilannya Mas Fatkul. Jadi Mas Fatkul, Les Bumi itu seperti apa nanti dijelaskan, dan kenapa NU juga begitu sangat perhatian terhadap seni dan budaya. Ngomong Mas Fatkul. Ya, terima kasih Pak Munthalib. Dari mana dulu nih saya menjelaskan? Tentang apa itu sebenarnya Les Oh Bumi? iya, oke. Ya, mungkin para pemirsa bisa mengetahui ya bahwa Les Bumi itu salah satu dari 18 lembaga di bawah naungan NU, salah satunya. Ya mungkin kalau Les Bumi itu kalau kereta kan gerbang paling belakang gitu kan. Enggak juga. Kalau gerbang paling belakang itu gampang numpak gitu kan. Nah, Les Bumi itu salah satu lembaga di NU di mana didirikan awalnya itu tahun 62, 28 Maret tahun 62. Sudah lama ya Les Bumi? Sudah lama sekali. Cuman saat Orde Baru semua kelompok eksponen kebudayaan itu di-silentkan sama Orde waktu itu kan. Jadi dulu ada namanya Lekra di tahun 1950, Lembaga Kebudayaan Rakyat, itu underbownya Partai Komunis Indonesia. Di tahun 59 ada namanya LKN, Lembaga Kebudayaan Nasional, itu underbownya PNI. Baru partai baru setelah itu karena NU dulu kan jadi satu di Masyumi, kemudian tahun 52 NU menjadi partai politik, kemudian tahun 55 ikut pemilu dan menjadi 3 besar NU. NU tahun 62 mendirikan underbownya di bidang seni budaya, namanya Les Bumi. Nah, ada yang menarik menurut saya. Di tahun itu, di tahun 62, yang menjadi 3 serangkai pendiri Les Bumi adalah tokoh-tokoh seniman-seniman dari kesenian modern, dari film. Malah. 3 pendiri Les Bumi itu adalah Jamaluddin Malik, itu seorang produser film. Asrul Sani, itu seorang sastrawan. Kemudian Usmar Ismail adalah seorang sastrawan sekaligus sutradara dan penulis naskah. Nah, baru-baru yang lalu ini, belum lama, tahun 2021, Usmar Ismail, salah satu 3 pendiri Les Bumi itu dinobatkan sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Jadi sejak awal memang Les Bumi itu bergerak di kesenian yang menyesuaikan zaman, kira-kira begitu. Karena pada waktu itu mungkin ada kebutuhan-kebutuhan di medan juang kebudayaan sehingga memakai ladang atau medan perjuangannya berupa seni pertunjukan film. Artinya NU menganggap bahwa seni dan budaya itu juga menjadi alat perjuangan kira-kira. Oh iya, saya kira NU dan kebudayaan atau seni budaya tidak bisa dipisahkan karena NU mewarisi ya, genetika NU itu kan genetika kewalian ya. Wali Songo itu kan
ya bergeraknya melalui kebudayaan, tidak melalui peperangan. Saya kira kan begitu. Jadi kayak Sunan Bonang, kayak Sunan Kalijaga, mereka Bisa masuk iya karena masuk budaya. dengan pelan gitu kan. Karena gerakan kebudayaan itu kan seperti air yang mengalir, mencari celah-celah tanpa merusak. Oke. Kira-kira begitu. Sehingga ini dilanjutkan oleh NU dan dihidupkan melalui program atau lembaga Les Bumi Iya. ini. Ya, kira-kira Ya, begitu. kita tarik ke Malang, Les Bumi di Malang seperti apa selama ini yang ada ya? Minat warga Nahdien terhadap seni dan budaya menurut Mas Fatul seperti apa sebenarnya? Sebenarnya begini, kalau minat masyarakat terhadap kesenian, kebudayaan itu hari ini menjadi apa ya, trademark. Orang-orang lagi tren untuk apa ya, bersemangat, euforia terhadap kesenian. Nanti kan macam-macam. Di cabang kesenian itu kan macam-macam sekali. Ada seni pertunjukan, ada seni tari, ada seni musik, ada sastra, ada film, ada seni new media art itu kan, ada seni media baru itu kan apa hal-hal campuran-campuran dari berbagai hasil dari olah akal budi. Saya kira begitu produk-produk kebudayaan menciptakan kesenian-kesenian itu. Nah, hari ini nggak hanya NU, saya kira seluruh masyarakat itu bergeliat apa ya dalam irama kesenian, termasuk dalam dunia maya itu kan kita dalam new media art sebenarnya ini kan visual begini itu kan. Hari ini kan di situ peran kita. Oke. Kemudian gini, jadi kenapa apa ya NU itu begitu menjadikan seni dan budaya selain genetika dari kewalian tadi itu, kenapa NU ini lebih melakukan pendekatan lewat itu gitu maksud saya, pendekatan lewat seni dan budaya, padahal ada sebagian orang itu menganggap seni, nyanyi dan seterusnya itu sesuatu yang tidak diajarkan katanya begitu. Itu bagaimana menanggapi kayak begitu? Nah, saya kira begini Pak. Itu kan pendapat ya, pendapat imam madhab, pendapat para pemikir, para mujtahid ya. Itu ada yang membolehkan, ada yang tidak. Misalkan di Sulam Taufik itu alatul malahi, alat-alat musik yang melenakan keluar dari ya itu. Saya kira ketika arah dan tujuan terutama cita-cita kita ini sebagai apa istilahnya wasilah, seni adalah sebagai wasilah, bukan sebagai tujuan atau goyah gitu kan. Kalau kita tujuannya hanya berkesenian, kita mentok menjadi mungkin seniman, artis yang gila pemujaan panggung. Saya kira kan begitu. Tapi kalau kesenian hanya untuk menjadi sarana, menjadi apa ya wasilah untuk tujuan yang lain, tujuan kita tertinggi adalah ya melayani. Kita kan di NU ini kan sebagai pengkhidmat, pelayan saja, pelayan umat. Saya kira apa yang diingini umat hari ini apa kira-kira? Hari ini yang diinginkan begini. Bagaimana begini itu supaya tidak begitu? Kira-kira sederhana itu sebenarnya. Nah, melalui seni dan budaya saya kira bisa menjawab hal-hal yang tidak tertuliskan dalam teks book. Karena kebudayaan itu sangat erat dengan peristiwa di lapangan gitu kan. Karena tidak bisa kita bincangkan dalam ruang tertutup, harus bertemu muka, berjumpa dengan masyarakat. Kalau kebudayaan kan seperti itu. Ya. Kalau Les Bumi Kota Malang sendiri apa selama ini yang sudah dilakukan demi menjadi wasilah itu tadi? Apa yang sudah dilakukan? Dan mungkin tadi disebut jenis seni itu kan banyak sekali. Les Bumi sudah melakukan apa saja yang itu? Begini, kalau kami punya program bulanan, ada tahunan gitu. Kalau yang kegiatan bulanan itu kita punya 2. Ada namanya kalau tanggal 7 itu Heberkloso itu. Bentuknya apa? Bentuknya itu diskusi. Terus kemudian ada perform art, pentas seni begitu ya. Jadi kita keliling dari satu tempat ke tempat yang lain. Bahkan 1 tahun belakang ini kita diminta oleh beberapa tempat, beberapa wilayah, bahkan di luar kota. Di kabupaten itu ada 4 titik yang sudah terakhir kemarin di Jabung. Ada yang minta di Poncokusuma. Saya kira nanti dulu. Jadi apa ya? Kita menjadi semacam mungkin
membersamai masyarakat, akhirnya Oke. begitu. Dalam konteks yang bisa dibicarakan dalam hal-hal yang perlu dibicarakan hari ini, saya kira gitu. Tanpa menggurui, karena kesenian itu nggak bisa menggurui kan. Oke. Kita itu kan nggak suka digurui, didikte. Tapi kalau diceritani, nah, mengalihkan subjek dan objeknya ke media yang lain, padahal kita mau membicarakan sesuatu. Itu kan salah satu. Goal dari program-program Les Bumi tadi ke masyarakat itu sebenarnya apa? Mengajak mereka untuk apa istilahnya yang sebelumnya nakal tanda petik ya, kemudian berubah menjadi baik, atau apa sebenarnya goal dari Les Bumi ini? Goal kita ya yaitu tadi, kita sebagai khodimul umat saja, pelayan masyarakat. Karena masyarakat itu tanpa dibersamai, mereka akan bingung, tak terkendali. Mungkin kalau di lembaga yang lain, tanpa mengurangi rasa hormat, banyak kiai, banyak ulama di situ, memberikan ceramah, pengajian, mubalek banyak, itu kan didatangi. Tapi kan nggak semua orang mau terus mendatangi. Mungkin ada yang sungkan, mungkin ada yang kurang terbiasa. Nah, kita ini yang mungkin kayak saya ini kan mungkin ya karena gondrong aja jadi ketua Les Bumi, kira-kira gitu. Kalau apa mendekati teman-teman yang lain, yang masyarakat yang biasa-biasa, saya kira ya pendekatannya harus tidak pengajian seperti Oke. kita di NU, kira-kira begitu. Jadi ya memang cara Les Bumi untuk Iya. mendekatkan pada masyarakat berbagai kalangan ya Iya. dengan seni itu kan memang gitu. Nah, kemudian ini. Jadi kalau kita ngomong terkait dengan kesenian, kebudayaan itu kan memang kadang lekat dengan tradisi masyarakat setempat. Kadang kan ada tradisi yang kadang kurang secara agama, kadang kurang pas. Kadang Les Bumi bagaimana untuk bisa masuk kepada masyarakat yang seperti itu. Misalkan saja ada tradisi kesenian yang Jaranan. bukan jaranannya, tapi menggunakan media-media yang dilarang misalnya. Oh, iya. Itu bagaimana mengawinkan supaya tidak melarang lah, tidak langsung melarang, tapi mengurangi, misalnya menggunakan boleh dikatakan menggunakan jin, menggunakan setan, bagaimana itu? Secara tegas dan jelas kami ya tidak sepakat ketika ada unsur di luar itu. Nah, itu. Iya. Tapi permasalahannya ketika kita melarang itu kan bagaimana solusinya gitu. Nah, ya. Solusinya adalah memberi contoh. Begini loh, ini murni kesenian, kita ambil seninya gitu kan. Betul. Kita ambil pengetahuannya, kita ambil filosofinya. Ini begini loh, karena tidak semudah itu orang menciptakan satu bentuk kesenian tanpa berpikir panjang apa maksud dan tujuannya gitu. Tidak mungkin langsung misalkan melakukan seni pertunjukan atau konser musik, mengarang lagu tanpa dipikir dulu, tidak mungkin. Pasti dipikir maksudnya apa, tujuannya apa, ini disampaikan ke siapa. Nah, kesenian-kesenian itu saya rasa begitu. Jadi adapun hal-hal yang lain, saya kira mungkin saya akan menyalahkan diri saya sendiri atau komunitas mungkin. Karena mungkin ya dulu di tahun 60-an kan ada trikotomi priayi, abangan, dan santri. Clifford Gate menulis itu, santri, abangan, dan priayi, atau abangan, priayi, dan santri. Pembelahan 3 klaster itu yang menurut saya menjauhkan kita dari masyarakat. Ketika abangan, sudah kamu yo abangan karena kamu nggak pernah ke masjid, nggak pernah ikut jamaah, nggak pernah ikut majelis taklim, wis kamu jadi orang abangan gitu kan. Kira-kira jarang wudhu iki, jarang sholatnya paling setahun pisan, langsung ada pembatasan begitu. Kemudian yang priayi ya pegawai-pegawai, yang pejabat-pejabat yang punya profesi di kantor misalkan begitu. Nah, yang santri santri putihan iki kira-kira ya bernaung di dalam satu tempat, terus tempat itu mungkin temboknya tinggi, pagarnya tak tersentuh, sehingga ya semakin menjauh. Padahal ya mohon maaf ya dulu para wali, para sunan itu berdakwah itu mendekat langsung.
mendekat langsung, bukan dari Menara Gading bikin halo-halo, bukan, tapi mendekat langsung. Kita bisa membayangkan betapa para wali itu dari benua lain atau negara lain ke sini tidak mungkin langsung mendakwahkan sesuatu, pasti mempelajari kondisi sosio, psikologi, budaya, bahasa, dan itu benar-benar belajar dulu. Oke, ya. Jadi langsung menyentuh kepada Iya. masyarakat langsung. Ya, ini saya dengar Les Bumi juga bikin pesantren ya. Pesantren budaya. Ini bisa dijelaskan, Mas Fathul. Oh, Apa iya. itu sebenarnya? Sebenarnya begini, itu mungkin barokah Maulid Nabi. Oh, gitu ya. Jadi Gimana ceritanya? kita itu kan kalau bulanan, ada program bulanan itu tanggal 7 sama tanggal 28. Tanggal 7 beber kloso, tanggal 28 kita ada wirid. Les Bumi itu kita punya wirid gitu tanggal 28. Nah, ada program tahunan, kalau bulan puasa itu kita namanya Jigang Ramadan. Ngaji tigang dinten ing bulan Ramadan gitu. Temanya berganti. Kalau tahun kemarin tentang Sunan Kalijaga, tahun ini bulan depan Sunan Bonang kita. Nah, program tahunan yang kedua selain Jigang Ramadan itu Festival Sekar Banjar. Itu festival Maulid Nabi yang kita besarkan memang. Itu menjadi acara puncaknya Les Bumi Kota Malang adalah Sekar Banjar. Festival Sekar Banjar. Karena bagi kami Maulid Ageng Kanjeng Rasul ini sudah puncak dari kegiatan apapun menurut kami. Karena kalau di zaman dulu mungkin kita sebut keraton-keraton Islam itu ada namanya Grebek Suro, ada namanya Grebek Sawal, ada namanya Grebek Besar, ada terakhir itu Grebek Maulud. Itu yang paling besar itu kalau gunungan itu yang Maulud itu. Grebek Maulud itu karena Kanjeng Nabi itu kan sudah puncak. Ada diskusi itu kan, kalau boleh dalil ya, Les Bumi kan nggak boleh dalil Harus laulaka dalam kurung ya Muhammad ma khalaqta aflak itu. Sungguh benar Muhammad, tidak mungkin aku ciptakan ini kecuali karena kamu gitu kan. Berarti kan alasan kita ada di dunia itu karena Kanjeng Nabi atau Nur Muhammad. Makanya kita bikin Festival Sekar Banjar bersama masyarakat dalam rangka kita menjaga ekosistem lingkungan. Kita tempatkan di sumber, di mata air. Nah, menjaga bersama masyarakat gitu kan, bulan November tahun kemarin. Nah, setelah itulah kita semakin akrab dengan masyarakat, bergaul, dan ya kita seperti halnya menjadi warga situ akhirnya, meskipun dari teman-teman dari berbagai kecamatan ya di Malang. Tapi sering ke situ warga kalau ada hajatan tuh kita selalu diundang secara pribadi namanya gitu. Saking kayak sudah tetangga atau sudah menjadi masyarakat, akhirnya bulan Desember kemarin kita ditawari untuk melanjutkan perjuangan, ada seorang yang mewakafkan tanahnya, kira-kira begitu. Akhirnya kita bikin pesantren budaya. Gitu kira-kira. Luar biasa. Ini buah dari istiqomah ya. Iya, saya kira begitu. Ya. Tahunan, baik. Mas Fathul, saya kira informasi singkat ini insya Allah bermanfaat untuk masyarakat, khususnya warga Nahdien di Kota Malang, bahwa kiprah dari Les Bumi selama ini tadi sudah dijelaskan oleh Mas Fathul, bahwa Les Bumi ini dalam upaya untuk mendekatkan Islam lah secara umum kepada masyarakat semua golongan. Karena itu kita juga harus dukung dan apresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Les Bumi Kota Malang. Saya kira ini obrolan saya dengan Mas Fathul, semoga manfaat untuk kita semua dan NU selalu jaya tentu, dan masyarakat merasa nyaman, masyarakat merasa terayomi dengan hadirnya NU, dengan hadirnya Les Bumi. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.